Welcome to BH Natya. Aku adalah peserta nomor 199 yang udah mati di season pertama Squid Game. Kalian masih inget gak by the way nomor 199 ini bajunya siapa? Ayo inget gak? Aku suka banget karakter si orang ini. Yes, Ali. Sayang banget ya gak ada Ali di season 2. Well anyway, aku excited banget guys, makanya aku pakai baju Squid Game karena aku mau nonton Squid Game season 3 malam ini. Ya excited banget karena memang season 2 nya tuh nanggung ya. Endingnya tuh kenapa kayak gitu? Ya karena emang mau ada season 3-nya dan season 3-nya udah tayang. Untung gak lama-lama banget ya, pertengahan tahun udah tayang season 3-nya. I'm so happy. Ini berhubungan ya kenapa aku pakai baju Squid Game, karena di BH Natya kali ini kita akan membahas Squid Game. Eits, tapi kita gak akan bahas tentang konspirasi atau teori-teori tentang filmnya karena udah banyak banget yang bahas. Tapi aku akan membahas tentang salah satu kejadian nyata yang ternyata jadi inspirasi Squid Game. Penasaran gak? Kalau misalnya penasaran jangan lupa subscribe dan turn on the notification button biar kalian gak ketinggalan kalau BH Natya update, karena topik pembahasan kita bener-bener seru-seru dan relate banget sama apa yang lagi happening ya. Salah satunya ya Squid Game ini. Nah kalau misalnya kalian udah pernah baca, nonton atau mungkin pernah lihat pembahasan orang di YouTube mengenai kejadian nyata di Korea Selatan yaitu Brothers Home yang merupakan salah satu inspirasi Squid Game. Well, kalau misalnya kalian baru tahu itu belum semua. Karena ternyata yang dikonfirmasi oleh direkturnya Hwang Dong-hyuk yang menginspirasi Squid Game adalah kasus Sangyeong Motor atau Sangyeong Cha-dong-cha. Nah pas diwawancara sama YFP News, si Hwang Dong-hyuk nih mengkonfirmasi kalau memang Squid Game itu terinspirasi dari buruknya sistem perburuan Korea yang terjadi di tahun 2009, yaitu kasus Sangyeong Motor ini. Well, memang kasus ini tuh nggak langsung menghilangkan banyak nyawa kayak apa yang terjadi di Squid Game, tapi secara tidak langsung membuat para buruh menghilangkan nyawa mereka sendiri. So, buka mata, buka telinga, cause the story will begin. Well, sebenarnya aku baca kasus ini tuh nggak cuma excited, tapi at the same time aku juga khawatir. Karena ternyata nggak cuma relate sama Squid Game, tapi ini relate banget sama kasus PHK massal yang akhir-akhir ini terjadi di negara kita ya, Indonesia. Di tahun 2024 sendiri, jumlah korban PHK itu sudah mencapai 70.000 orang. Nah, tragedi Sangyeong Motor yang terjadi di Korea Selatan ini juga awalnya dimulai dengan PHK massal. Dan by the way, buat teman-teman yang belum tahu Sangyeong Motor itu adalah salah satu perusahaan otomotif tertua di Korea Selatan. Kalau bisa dibilang ya, setara sama Hyundai dan Kia. Walaupun sama-sama perusahaan besar, tapi spesialisasi mereka tuh beda. Kalau Sangyeong Motor tuh lebih fokus atau spesialisasinya tuh lebih ke mobil tipe SUV, guys. Tapi pada waktu itu, SUV itu nggak sepopuler sekarang. Jadi di Korea tuh bisa dibilang nggak terlalu laku. Makanya di Korea sendiri Sangyeong Motor itu kalah saing sama Hyundai dan Kia. Nah biar bisa bertahan, akhirnya Sangyeong Motor itu mencari investor. Akhirnya di tahun 2004, 51% saham Sangyeong Motor itu dibeli sama Shanghai Automotive Industry Corporation atau SAI. Nah kalau dengar namanya, Shanghai. Perusahaan mana? Betul sekali, Cina. Tapi setelah dibeli sahamnya bukannya makin melesat, tapi malah semakin terpuruk. Karena ternyata diduga perusahaan China ini malah mengeksploitasi teknologi SUV yang dimiliki oleh Sangyeong. Nah alhasil ya Sangyeong jadinya makin pincang, teknologi andalannya dipakai, dieksploitasi. Sementara di Korea Selatan sendiri dia tidak bisa mengimbangi Hyundai sama Kia. Apa yang terjadi? Akhirnya di tahun 2009, Sangyeong bangkrut. Dan mereka memutuskan untuk melakukan PHK secara besar-besaran dengan alasan efisiensi. Sering banget tuh dengerin PHK dengan alasan efisiensi biar hemat. Tapi menurut kalian ngefek gak sih? Maksudnya kayak mecatin karyawan gitu untuk menyelamatkan perusahaan. Selamatnya tuh kenapa? Karena udah nggak usah bayar gaji gitu maksudnya? Sebenarnya bukan cuma ngurangin gaji sih. Nah kalau misalkan alasan efisiensi, karena kan kalau dia efisiensi selain ngurangin cost gaji operasional juga kan hilang tuh. Misalkan kita punya karyawan 3.000, di PHK 1.500, setengah operasionalnya hilang sebenarnya. Tapi dituntutnya ya orang yang stay di situ berarti dia harus produksi lebih dari
Iya, kalau PHK tuh bukan yang ngasih pesangon. Nah, kalau efisiensi pesangonnya nggak full. Oh gitu. Jadi bisa di trik kayak gitu lah. Oh, itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Kenapa pada PHK? Alasannya efisiensi kan. Iya, betul. Komen coba, siapa tahu ada dari kalian yang jadi salah satu korban PHK baru-baru ini, boleh sharing menurut kalian atau gimana pendapat kalian tentang ini. Well anyway, balik lagi ke cerita Sangyong Motor. Nah di bulan Januari mereka mulailah ngumumin PHK sepihak. Jadi sebanyak 2.646 karyawan akan dipecat. Kayaknya di Indonesia amit-amit ya, belum pernah ada kejadian langsung ribuan gitu. Kalau nggak bakal demo, ya nggak sih? Dan by the way, PHK itu juga sebenarnya nggak boleh sepihak guys. Jadi sebelum dipecat tuh seharusnya tuh ada obrolan. Jadi misalnya perusahaan ini mau mecat karyawan. Nah si karyawan ini harus menerima dulu, barulah PHK-nya itu sah. Dan karyawan di sini juga punya hak untuk menolak atau tidak langsung menerima PHK tersebut. Ya jadi intinya harus didiskusikan lah, harus ngobrol biar sama-sama enak kedua belah pihak. Well sebenarnya kalau di kasus Sangyong sendiri, karyawannya pas tahu gitu mereka di PHK, ya mereka nggak langsung nolak gitu, tapi mereka benar-benar butuh kejelasan. Kenapa sih mereka di PHK? Kalau memang iya karena kekurangan modal atau bangkrut, ada nggak laporan keuangannya? Ya intinya harus transparan juga guys, walaupun ibaratnya kita di sini kerja gitu ya ke perusahaan, cuman transparansi itu harus banget. Emang boleh kalau misalkan di PHK gitu perusahaan kasih lihat laporan keuangannya ke karyawan gitu? Justru itu harus, dan menurut undang-undang ketenaga kerjaan itu boleh dan malah wajib. Di Indonesia aja nih ya, setahu aku kalau misalnya mau PHK itu benar-benar harus kasih tahu kondisi perusahaan tuh kayak gimana. Makanya pas PHK itu sendiri kan ada surat perjanjian konfidensial. Biar abis di PHK nih dari pihak si karyawannya tidak membocorkan apa yang sedang terjadi di perusahaan gitu. Jadi tetap rahasia gitu. Tapi si karyawan ini ya berhak tahu apa yang terjadi secara internal gitu. Dan itu yang benar secara aturan ya. Dan di Indonesia sendiri itu tertulis dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah di Indonesia aja aturannya udah kayak gitu. Apalagi di Korea ya kan. Secara Korea itu ya jauh lebih maju dari Indonesia. Nah dari bulan Januari itu ketika para buruh ini tahu kalau mereka mau dipecat, mereka tuh berusaha banget untuk minta kejelasan ke pihak manajemen Sangyong. Tapi apa yang terjadi? Mereka ditolak terus. Padahal manajemennya kan masih Korea ya, walaupun memang 51% sahamnya itu dipegang oleh China. Karena terus-menerus tidak mendapatkan respon yang baik, saking keselnya para buruh ini akhirnya memutuskan untuk mogok kerja. Kurang lebih sekitar 1.000 orang buruh memutuskan untuk mogok kerja. Mereka stay dan melakukan protes di pabrik yang ada di Pyeongtaek. Protesnya tuh bukan yang demo huru-hara gitu guys, bukan. Mereka tuh cuman kayak orasi, berpidato, mengemukakan kekecewaan mereka, kayak gitu. Intinya mereka tuh pengen ditanggepin sama pihak manajemen Sangyong. Sampai mereka tuh bener-bener stay di pabrik, tidur, makan, semuanya di pabrik. Logika mereka tuh simple sebenarnya. Mereka tuh pengen mogok kerja, stay di pabrik, biar diperhatiin sama pihak manajemen. Akhirnya manajemen datang menemui mereka dan mau ngobrol. Sampai detik itu belum ada tanggapan sama sekali dari pihak manajemen. Bener-bener gak ada niat buat ngerusakin barang, terus kayak bakar-bakar apa segala macam yang kayak kita bayangin demo-demo rusuh gitu, sama sekali enggak. Masih sangat mengupayakan untuk berkomunikasi ya para buruh ini. Tapi ternyata aksi damai di pabrik itu berubah jadi benteng pertahanan perang. Karena pada akhirnya ada sekitar 3.000 polisi mengepung pabrik itu. Aku tadi bilang kan dari sekitar kurang lebih 2.000-an buruh yang dipecat, itu ada sekitar 1.000-an yang ikut aksi protes damai. Nah, 1.000-nya lagi kemana? Apa mereka itu nggak solid ya? Kok 1.000 orang berjuang dan protes, 1.000-nya lagi nggak tahu kemana? Nggak gitu guys, bukannya mereka nggak solid. Tapi memang faktanya orang yang terkena PHK ini, apalagi para buruh yang terkena PHK ini kan berbeda ya backgroundnya. Dari umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, kondisi keluarga, itu benar-benar berbeda dan ada yang sangat memprihatinkan. Bahkan di saat 1.000 orang ini berjuang dan melakukan protes, mungkin 1.000 orang ini tuh benar-benar lagi struggle dan berusaha bertahan hidup gitu. Boro-boro mereka ikut protes gitu, hidupnya mereka sendiri aja nggak jelas. Bahkan menurut pengakuan seorang istri buruh, karena kasus PHK di Sangyong ini, dia harus kehilangan suami dan ayah mertuanya. Suaminya mengakhiri hidupnya sendiri karena stres, depresi, tidak mampu membiayai istrinya, dan ayah mertuanya meninggal karena sakit dan depresi akibat kehilangan anaknya. Sedih banget. Dan kasus kayak gini tuh bukan 1-2 aja. Makanya kasus PHK Sangyong ini sudah menjadi sorotan oleh banyak orang.
termasuk aktivis dan pemerintah. Tapi lagi-lagi ya kayak di film-film gitu juga kan yang tertindas tuh memang selalu rakyat kecil. Jadi instead of membantu rakyat, di sini pemerintah malah melakukan sebuah tindakan ekstrim yang bisa dibilang malah berpihak ke perusahaan. Jadi pemerintah ini memblokir akses makanan ke pabrik. Biar apa ya? Biar buruh-buruh itu nggak dapat makan. Kalau pemerintah ikut campur, bukannya itu urusan perusahaan sama karyawan dong? Ya itu dia menariknya memang di sini ya, apa ya maksudnya isu kemanusiaan gini lagi-lagi harus berbenturan dengan permasalahan ekonomi. Jadi instead of merhatiin orang-orang di sana keadaannya aman atau enggak, pemerintah di sini malah mikirin ekonominya berjalan atau tidak. Jadi pemerintah tuh menganggap dengan banyaknya buruh yang mogok itu menyebabkan berarti tidak ada kegiatan ekonomi dong gitu loh. Maksudnya ekonomi tidak berjalan lancar. Makanya pemerintah mengupayakan segala cara apapun dilakukan demi memberhentikan buruh-buruh yang lagi mogok ini biar bisa beroperasi lagi buruh dan perusahaannya. Nah, apalagi kasusnya ini kan udah terjadi kayak 2 bulan ya, mereka udah mogok 2 bulanan. Nah ya mungkin pemerintah takut kalau ya ini secara nggak langsung menghambat perusahaan ekonomi, apalagi Sangyong Motor itu kan perusahaan besar ya gitu. Nyebelin ini pendapat aku. Kita berusaha ngelihat POV dari pemerintah ya guys. Ternyata di sini pemerintah itu juga dapat tekanan dari pemberi pinjaman buat Sangyong. Kalau nggak beres-beres nih katanya si aksi mogok kerja ini, mereka mau ngajuin likuidasi perusahaan. Kasarnya tuh kayak mau nutup perusahaan deh sekalian. Dan pemerintah pada saat itu yang ada di bawah kepemimpinan Presiden Lee Myung-bak itu merasa takut akan ancaman tersebut. Kok pemerintah takut sih sama satu perusahaan ini? Kan masih ada perusahaan lain. Betul, aku bahas nanti ya. Pokoknya kalian ingat aja, kamu juga ingat aja nih Presiden Lee Myung-bak nih. Myung-bak, oke. Nah sekarang kita fokus dulu ke kronologi gimana tadinya yang aksi ini berlangsung secara damai, si mogok kerja ini, sampai akhirnya terjadi huru-hara yang cukup besar dan sampai akhirnya mulu kasus ini menjadi sorotan internasional. Di bulan Juni tadi kan pemerintah menutup akses makanan. Nah gak cuma sampai di situ, pemerintah lanjut lagi memutus akses-akses lain seperti air, gas, listrik, semuanya di-cut dengan harapan para buruh ini jadi nggak betah terus mereka pulang. Dan yes, jumlahnya memang berkurang guys, dari yang 1000-an berkuranglah berapa ratus sekian gitu. Tapi rata-rata bukan karena mereka takut mati, kehabisan makanan, air dan segala macam, enggak, tapi karena sakit. Atau juga karena paling banyak itu keluarga mereka yang minta mereka pulang karena nggak tega lihat kondisi mereka di pabrik seperti itu. Jadi para buruh ini sebenarnya sangat amat berani, mereka kekeh, mereka berjuang walaupun harus mati gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya ada satu kondisi dan lain hal yang mereka sakit lah atau karena faktor keluarga lah yang bikin satu persatu ini harus pulang. Kurang lebih buruh yang masih bertahan tuh sekitar 600 sampai 700 orang. Nah pemerintah mikir nih, gimana ya cara ngusir sisanya? akhirnya pemerintah memutuskan untuk melibatkan pengadilan. Jadi di sini manajemen Sangyong itu bikin laporan. Kata manajemennya sih, ini menurut laporan dari manajemen ya guys. Di laporan itu tertulis kalau pihak manajemen sebenarnya sudah mencoba bernegosiasi dengan para buruh tapi ditolak. Jadi para buruh nggak bersedia di PHK, mereka pengen kerja lagi atau kalau misalnya di PHK mereka harus dapat pesangon yang sesuai. Ini klaim dari perusahaan. Ini diduga sih memang laporan yang ditulis ya tidak sesuai fakta. Karena pada faktanya manajemen itu tetap ngotot dan tidak mau terbuka ke para buruh. Akhirnya karena memang gak menemui titik terang, pengadilan memutuskan kalau aksi mogok ini tuh ilegal dan mengeluarkan surat untuk melakukan pengosongan paksa. Akhirnya di pertengahan Juli sekitar tanggal 18 sampai 20 Juli 2009, 3.000 polisi ditugaskan untuk mengepung pabrik. Ribuan polisi yang ditugaskan itu membawa senjata lengkap. Well, memang gak bawa pistol, tapi mereka bawa taser. Jadi taser itu adalah alat kejut listrik. Kayak yang di film-film itu loh guys, yang aliran listriknya tuh cukup kuat, cukup untuk membuat orang pingsan dan tidak sadarkan diri. Ih, takut sih aku. Tapi aku ngerasa aku butuh sih bawa. Cewek-cewek butuh bawa sih kalau misalnya ada yang, apa sih namanya, ada yang mau berniat jahat gitu. Tapi gak boleh ya taser. Di Indonesia nggak boleh, tapi ya diam-diam aja. Ya itu jadi tetap sakit ya guys, dan ada bekas lukanya juga nanti. Jadi kan bayangin ya, ini 700 orang buruh dikepung sama 3.000 polisi dengan membawa senjata, ya taser itu tadi.
Apa nggak stres, apa nggak ketar-ketir itu buruh yang ada di dalam gedung? Kalau aku sih bakal bingung ya, apa yang harus aku lakukan, tapi di satu sisi aku harus berjuang gitu. Komisaris polisi pada saat itu, Jenderal Kangirak, bilang kalau dia sebenarnya memprioritaskan keselamatan buruh. Jadi tenang aja, buruhnya ini nggak bakal kenapa-napa. Tapi kenyataannya selama polisi itu mengepung mereka, itu cukup membuat keadaan psikis para buruh ini terganggu. Dan pelan-pelan kayaknya nih polisi itu punya strategi untuk membuat para buruh ini semakin tersudut. Jadi kayak lingkup geraknya tuh semakin kecil gitu. Kita visualisasikan ya keadaannya. Jadi kan pabrik itu gede, ya buruh-buruh itu kan ya bebas lah mereka seliweran gitu di pabrik gitu ya. Jadi polisi itu nggak cuman ngawasin pergerakannya buruh, tapi mereka tuh lama-lama kayak gepung gitu loh guys. Nah yang tadinya buruh itu seliweran di pabrik yang besar itu, mereka lama-lama makin tersudut kan. Jadi kayak dikepung, terus lingkaran yang tadinya gede makin kecil, makin kecil, makin kecil, polisinya maju. Jadi makin kecil lagi sampai akhirnya mereka tuh kayak tersudut dan jadinya hanya berada di satu ruangan. Satu ruangan tuh maksudnya satu bangunan ya guys, satu gedung. Karena kan pabrik tuh besar banget. Nah sekarang mereka udah ada di satu gedung dan itu pun dikepung dengan banyaknya ribuan polisi tadi. Nah jadi mereka tuh sekarang lagi stay di gedung khusus buat pengecatan. Karena mereka ngerasa makin lama makin tersudut dan makin terancam, akhirnya para buruh ini memutuskan untuk membuat barikade dari barang-barang yang ada di pabrik. Kayak bekas kaleng cat, terus alat-alat pengecetan mungkin, terus kayak besi-besi, apapun yang ada tuh mereka kayak jajarin buat melindungin mereka gitu. Mereka tuh benar-benar kayak waspada sama apa yang akan dilakukan polisi. Nah di sini polisi tuh bukannya malah menenangkan buruh, karena tadinya kan mereka bilang hanya akan mengawasi dan tidak akan mengancam. Tapi di sini posisinya sudah mengancam, alih-alih menenangkan, para polisi ini malah bikin buruh ini tersudut kan. Karena mereka ngerasa buruh ini somehow mungkin akan kabur, polisi akhirnya mulai menyemprotkan gas air mata dari helikopter. Nah di sini mungkin maksudnya biar buruh itu pada kabur. Jadi biar bener-bener nggak stay di pabrik lagi, diusir sama polisinya guys. Gas air mata tuh perih banget coy, perih banget, bener-bener yang perih banget. Itu bener-bener sih niat ngusir. Terus di dalam gedung udah nggak ada listrik, nggak ada AC, ventilasi jelek, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ditambahin gas air mata, kebayang nggak? Lengkap banget penderitaan para buruh ini. Tapi salut banget sama semangat mereka karena apapun yang dilakukan sama polisi, mereka tetap stay demi mendapatkan hak mereka. Bahkan di akhir Juli mereka sempat mengeluarkan pernyataan kepada pers dan bilang, "Kami telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan prinsip penyelesaian damai melalui dialog. Namun jika represi brutal dan mematikan semacam ini terus berlanjut, kami tegaskan tekad kami untuk berjuang sampai mati." Kayak ikut Squid Game harus sampai mati. Apakah tekad kuat para buruh ini berhasil membuat pemerintah luluh? Tidak, malah semakin menjadi-jadi. Sekarang kita udah masuk ke bulan Agustus. Pada tanggal 2 Agustus 2009, polisi bukannya berhenti tapi ya tadi malah mengirim pasukan tambahan. Bahkan sampai ada tim SWAT atau tim komando khusus. Jadi sekarang para buruhnya benar-benar diserang dari segala arah. Nah yang tadinya pakai gas air mata sekarang nambah lagi pakai bom molotov dan peluru karet. Buruh yang terdesak, mereka nggak mau diem aja, mereka juga berusaha melawan. Jadi mereka juga ikutan bikin bom molotov dengan apapun yang ada di gedung pengecatan ya. Mereka bikin bom molotov minimalis versi mereka sendiri. Kalau misalnya kalian lihat di videonya itu kayak nggak sebanding banget guys berantemnya. Apa yang dilemparin tuh kayak bom molotov kecil-kecil banget gitu loh. Sementara polisi lengkap dengan perlindungan dan persenjataannya. Terus mereka juga bikin ketapel buat ngelemparin mur sama baut ke arah polisi. Dan mereka bikin apa sih kayak kawat berduri gitu di sekitar gedung biar polisi tuh nggak bisa mendekat. Mereka berusaha ngebakar ban biar asapnya tuh tebel. Jadi polisi tuh nggak bisa melihat pergerakan mereka gitu loh. Jujur guys, ini kalau kita lihat sama-sama ini kayak pengumpulan teroris gitu loh. Jadi niatnya ini bener-bener kayak aku nggak tahu sih kayak lagi ngelawan penjahat ini polisinya heboh bener. Padahal kan tujuannya cuma membubarkan para buruh gitu. Sebenarnya ini kalau ketemu nih ya pihak manajemen Sangyong sama buruh ini tuh nggak harus sampai terjadi, nggak usah sampai polisi turun tangan segininya. Helikopternya tuh aja terbang deket banget sama kepala buruh, bukan di atas gedung jauh gitu loh. Aksi menjadi semakin brutal di tanggal 5 Agustus 2009.
polisi mengirimkan 2 kontainer logam besar yang isinya tuh puluhan polisi komando elit yang membawa perisai dan pentungan. Jadi kontainer itu sengaja didaratin di sebelah gedung chat karena lewat jalur sebelumnya kan udah udah dikawatin tuh guys, jadi polisi nggak berhasil mendekat. Nah jadi dia punya alternatif nih, polisi mendaratkan satu kontainer ini lewat sebelahnya lagi, jadi sebelah gedung chat. Terus polisi ini membawa perisai dan pentungan itu didaratin, berhasil masuk, berhasil mendekat, dan akhirnya ngegebukin para buruh. Jadi di sini terjadi penyerangan secara langsung ya oleh pihak kepolisian duluan. Sementara di bawah gedung ada sekitar 300 polisi anti huru-hara yang mendobrak masuk ke dalam gedung. Bahkan polisi komando tuh nyemprotin water cannon atau meriam air yang terpasang pada kontainer tadi tuh buat nyemprot buruh dari atas. Intinya guys, meskipun udah terjadi bentrokan sedemikian rupa, walaupun sudah memakan banyak korban, di sini para buruh tetap tidak mau mengalah. Seperti yang mereka bilang tadi, ya mereka siap bertahan dan mereka siap mati untuk mendapatkan hak mereka kembali. Nah akhirnya karena di sini pemerintah mulai melihat kalau wah ini ngotot banget nih para buruh, takutnya kalau dilakukan serangan lagi nanti akan ada lebih banyak korban yang berjatuhan, plus di dalam gedung chat itu sendiri ada bahan-bahan kimia aktif yang ditakutkan bisa meledak. Dan ledakannya itu ditakutin nggak cuma di pabrik doang gitu, tapi nanti takutnya kena pemukiman warga, which is hasil semakin parah lah kondisinya. Nah makanya di sini pemerintah akhirnya untuk pertama kalinya dia mulai sadar dan menarik diri dan berniat untuk melakukan negosiasi darurat dengan para buruh. Capek loh aku aja yang baca capek. Gimana para buruh itu yang mengalami penyiksaan selama 77 hari dan mereka memutuskan untuk bertahan 77 hari guys. Tapi akhirnya ya untungnya setelah 77 hari bertahan mereka berhasil bernegosiasi. Pengadilan pun mengirimkan court receiver untuk menjadi penengah negosiasi mereka. Apaan tuh Kanat court receiver? Jadi court receiver itu adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengambil alih perusahaan yang sedang mengalami kebangkrutan atau restrukturisasi. Lewat court receiver ini akhirnya disepakati bahwa 52% dari 976 buruh yang ikut aksi harus menerima PHK dengan pesangon. Sementara 48% sisanya dirumahkan tanpa upah selama setahun dan akan dikasih kerjaan lagi jika perusahaan membaik. Tapi kalau nggak membaik, beberapa tuntutan oleh buruh untuk mendapatkan keadilan juga dipenuhi, tapi jauh dari jumlah yang dituntut. Nah, sebenarnya yang dituntut buruh itu adalah mereka tidak di PHK dan mereka bisa kerja kembali. Berarti di sini ya itu tadi negosiasinya ketemu di tengah gitu ya. Jadi buruh ini nggak mendapatkan semua hak atau tuntutan mereka. Well, apakah ini artinya para buruh menang? Well, sebenarnya kalau dibilang menang nggak bisa juga ya, karena akhirnya setelah 77 hari mereka bertahan dan akhirnya bernegosiasi, mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka mau, tapi nggak semuanya. Ibaratnya setengahnya gitu. Jadi nggak bisa menang juga sih. Apalagi ternyata setelah kejadian brutal itu terjadi nih ya, ini lucu sih. Pemerintah tuh malah nuntut si buruh-buruh ini, jadi mereka minta ke buruh ini untuk mengganti rugi, kerusakan, dan cedera polisi yang bertugas. Lucu kan? Beberapa yang dianggap provokator itu malah ditangkap dan dipenjara. Buat apa ada negosiasi? Bahkan di sini polisi itu membagi kriteria pemogok dalam beberapa kategori. Ada anggota biasa, ada pendukung luar, ada pengurus serikat, dan ada pelaku kekerasan. Tapi di sini polisi pinter sih, jadi mereka tuh nggak ditangkepin langsung, tapi nanti nextnya gitu, biar nggak merusak suasana damai. Jadi seolah-olah terlihat ini situasi itu sudah damai dan kondusif, padahal sebenarnya enggak. Orang-orang ini tetap ditandain, tetap dituntut gitu. Licik banget ya, aduh. Aku tahu nggak boleh beropini pribadi, tapi kayak nggak tahan, gatel banget, kesel soalnya. Lah kan mereka yang nyerang duluan ya. Iya. Polisi yang nyerang duluan. Betul. Kalau misalkan mereka nggak nyerang duluan, bakal aman-aman aja gitu, damai-damai aja. Betul. Kalau dari awal mau negosiasi, nggak sampai dong kayak gini. Iya. Ibaratnya kayak maling, tapi minta ganti rugi ke korbannya gitu loh. Aduh, aku emosi, maaf. Dan gak cuma aku doang kok guys yang kesel. Jadi banyak masyarakat yang tahu mengenai hal ini ikutan kesel juga. Dan makanya mereka memutuskan untuk membantu para buruh yang terlibat. Jadi ada banyak aktivis juga yang ngebantuin dan turun tangan dalam membantu dan menyelamatkan hak-hak para buruh gitu. Ibaratnya yang dituntut-tuntut ini, yang ditangkap-tangkepin itu diperjuangkan lah, dibantu untuk biar bebas gitu.
Dan di sini pemerintah juga menurut aku nggak mau ngalah, mereka sangat amat kekeh gitu ya. Mereka bilang kalau mereka harus melakukan hal tersebut, harus mengintimidasi para buruh itu untuk menyelamatkan ekonomi Korea Selatan. Jadi dalih pemerintah itu adalah untuk menyelamatkan perekonomian negara, makanya harus mengambil tindakan tersebut. Tapi kan orang-orang juga nggak bego ya guys, yang tahu faktanya ya tetap nganggap pemerintah itu nggak adil. Dan keputusan yang menurut aku dan menurut kalian mungkin berat sebelah dan tidak berpihak ke buruh ini, ya itu sudah disetujui sama Blue House gitu. Jadi bukan keputusan pemerintah sembarangan, enggak, ini presiden sendiri yang menyetujui. Dan ingat presidennya siapa? Lee Myung-bak. Dan memang Presiden Lee Myung-bak pada waktu itu memang sudah sangat terkenal. Jadi memang fokusnya ya itu gimana caranya bikin negara maju dari sisi ekonomi. Makanya kenapa dia setuju. Jadi memang Lee Myung-bak di sini adalah salah satu aktor atau tokoh yang berperan penting dalam kerusuhan buruh tahun 2009 ini ya guys. Dan tadi kamu nanya kan Yang, kenapa kok dia pusing banget gitu pemerintah tuh mikirin satu perusahaan doang. Nah karena ternyata pemerintah di sini Lee Myung-bak sendiri berpikir kalau misalnya terjadi aksi pemogokan oleh ribuan karyawan, nah ditakutkan ini akan menimbulkan efek domino. Jadi takutnya buruh-buruh atau karyawan-karyawan lain di pabrik yang ada di Korea gitu bakal ikutan gitu. Oh ini tuh solusi untuk kita mendapatkan hak kita, oke kita mogok aja. Takutnya kayak gitu, makanya ditekanlah sama si pemerintah. Plus takut demo, takut semakin banyak demo, takut satu negara demo gitu. Sebenarnya ya semena-mena sih alasannya. Terus tadi aku ingat nggak, aku bilang juga kalau investor itu ngancem mau likuidasi kalau buruh nggak bubar. Nah jadi pertimbangannya itu adalah sebisa mungkin gimana caranya perusahaan ini tuh nggak boleh tutup. Karena kalau perusahaannya sampai tutup itu korbannya banyak, nggak cuma perusahaan tersebut, tapi juga akan ngefek ke perusahaan lainnya. Di sini ada distributor, ada produsen, ada pemasok suku cadang dan lain-lain. Jadi yang kena imbas itu banyak. Daripada neken investor atau manajemen, mending yang ditekan itu ya buruhnya. Lagi-lagi kan rakyat kecil yang paling gampang atau paling mudah ditekan atau jadi korban. Itu sedih banget sih. Ini tapi gimana ya, fakta, irony, fakta ya miris aja gitu. Dan ya itulah pemikiran pemerintah atau Presiden Lee Myung-bak pada saat itu. Sebenarnya kalau kalian mendalami kasus ini ya, ini tuh nggak bisa dibahas dalam satu layer doang karena ada banyak banget layernya, termasuk kepentingan politik yang sangat kuat gitu. Tapi kalau misalnya kita bahas juga itu bakal jadi panjang banget videonya. Tapi kalau misalnya kalian tertarik pengen tahu gimana pemerintahan Lee Myung-bak, apa kepentingan politiknya, apa visionsnya dan lain-lain, kalian boleh komen, kita bisa bahas di episode lain. Wow, panjang juga ya video ini, tapi itulah tragedi Ssangyong Motor yang merupakan salah satu sejarah kelam kemanusiaan yang terjadi di Korea Selatan yang sekaligus menjadi inspirasi Hwang Dong-hyuk dalam membuat Squid Game. Kalau kalian masih ingat Song Gi-hun, kenapa dia ikut Squid Game? Coba kita recall lagi. Karena dia dipecat guys. Jadi terakhir dia kerja itu di pabrik mobil. Dia di PHK. Makanya terus dia gak bisa cari kerjaan lain. Dan akhirnya ikutan Squid Game. Udah buntu. Persis kan sama apa yang terjadi di buru-buru pabrik di Ssangyong Motor. Gila ya. Ya meskipun setelah aksi huru-hara itu kurang lebih 976 orang kan akhirnya mendapatkan haknya. Tapi jumlah yang di PHK itu kan mencapai 2000-an. Terus nasib yang lainnya tuh gimana? Bahkan dilaporkan dari tragedi tersebut itu ada 30 orang yang mengakhiri hidup mereka sendiri. Nah selain karakter utamanya nih si Song Gi-hun, coba deh kalian perhatiin kasus ini sama apa yang terjadi di Squid Game. Kalian perhatiin gak gimana orang-orang yang terlibat di Squid Game ini orang-orang gak punya pilihan. Ibaratnya ya mereka buru-buru ini dipaksa oleh sebuah sistem, digiring, disudutkan untuk melakukan sesuatu. Ya basically bukan karena mereka mau dan itu yang terbaik buat mereka, karena mereka gak punya pilihan. Ibaratnya itu kayak pemerintah yang menekan rakyat kecil. Ya dalam hal ini buruh gitu. Ya gak sih? Coba tulis opini kalian kalau misalnya punya opini lain, atau kalau misalnya kalian gak setuju, kalian setuju, punya opini lain, tulis aja di kolom komentar. Ya anyway, dari kasus ini aku tuh belajar ya, mau negara berkembang, negara maju, negara kurang maju, intinya sama aja. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya ekonomi gitu ya, ujung-ujungnya power, karena money is power. Yang dikorbankan apa? Ya kemanusiaan, ketenaga kerjaan, buruh-buruh kecil, rakyat kecil, itu lagi. Dimanapun tetap aja akan ada orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Ya, aku banyak menghela nafas ya di video ini karena jujur aku ikut prihatin sama apa yang terjadi. Dan kalau nonton Squid Game juga pasti kita refleksi gitu. Ini tuh
yang salah tuh sistemnya gitu, dan yang menjadi korban ya lagi-lagi ya mereka-mereka ini, rakyat kecil ini. So Squid Game tuh bukan cuma sekedar permainan bunuh-bunuhan, enggak, sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. So yeah, I can wait to watch Squid Game season 3. Siapa tahu nanti di season 3 ada yang bisa kita bahas kali ya. Iya Teh Nini ya. Siapa tahu kalau ada yang menarik, ada konspirasi atau apapun di season 3 yang seru buat diobrolin, boleh kali kita bahas next episode. Tapi kalau ada yang seru, tapi kalau misalnya kayak meh gitu ya udah gitu aja, ya udah nggak usah dibahas. Cukup aku bahas di Instagram stories aja. So ya, jangan lupa kalian masih bisa kirim cerita ke natiapodcast@gmail.com. Terus jangan lupa subscribe juga dan nyalain lonceng notifikasinya biar makin banyak yang nonton BH Natia. Jadi makin seru deh diskusinya. Thank you guys for watching. I'll see you guys in the next episode. Bye.